Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidirus Samsun. Saya mahasiswa sastra Inggris semester 2 kelas F. Saya akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah Ulumul Quran, yaitu Science of Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci yang berlaku untuk semua zaman dan tempat. Melalui tafsirnya, perlu selalu ditampilkan sebagai kitab petunjuk yang selalu dirasakan aktual, segar, dan up to date. Ini dimaksudkan agar Al-Quran tidak kehilangan universalitasnya, sehingga mampu berbicara dan memberikan solusi dalam menjawab berbagai problem kehidupan manusia sepanjang zaman. Kebenaran ilmiah telah terungkap di dalam Al-Quran lebih dari 1500 tahun sebelum terjadinya penemuan yang membuktikan secara mengesankan terhadap Al-Quran dan keotentikannya sebagai wahyu Allah SWT. Mengungkapkan kebenaran ilmiah ini meliputi semua aspek dalam sains, yaitu astronomi, biologi, medis, bumi, dan lingkungan. Menurut kesimpulan beberapa pemikir, Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam mempunyai hubungan langsung dengan sains dan materi ilmiah, meskipun banyak pula pihak yang menentang. Dalam Al-Quran sendiri, banyak ayat-ayat yang memberitahukan pentingnya sains dan menuntut ilmu, yang semakin meningkatkan ketertarikan para muslim untuk belajar. Selain menuntut para muslim untuk selalu belajar, ayat-ayat Al-Quran juga berisi ilmu pengetahuan itu sendiri. Al-Quran bukanlah buku sains, tetapi buku yang berisi tanda-tanda dalam ayat-ayatnya. Terdapat lebih dari 6.000 tanda dalam Al-Quran yang berisi lebih dari 1.000 hal yang berkaitan dengan inti dari sains. Salah satu kajian sains yang fenomenal yang terdapat di dalam Al-Quran adalah kajian tentang bumi dan antariksa, dimulai dari proses terbentuknya alam semesta, serta fakta-fakta antariksa yang terungkap sedikit demi sedikit oleh ilmu manusia. Membelajarkan Al-Quran yang terintegrasi pada mata pelajaran umum mempunyai persamaan dan perbedaan dengan membelajarkan Al-Quran pada mata pelajaran Quran dan Hadis. Persamaannya, pembelajaran tetap menggunakan metode yang menarik, dengan tujuan agar siswa pada gilirannya mampu memahami kandungan Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuan yang dirumuskan meliputi aspek pengetahuan, aspek pelaksanaan, dan aspek pembiasaan. Setelah menelaah standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, The Big Bang adalah fenomena tentang terbentuknya alam semesta yang dijelaskan oleh ahli fisika astronomi. Teori ini didukung oleh data hasil observasi dan eksperimen oleh astronomer dan astrofisis selama puluhan tahun. Menurut The Big Bang, seluruh alam semesta awalnya adalah sebuah massa yang sangat besar. Kemudian terjadilah sebuah ledakan besar yang disebut dengan Big Bang yang membentuk galaksi. Kemudian dalam galaksi terbentuk bintang, planet, matahari, bulan, dan benda angkasa lainnya. Dan dalam ayat Al-Quran yang mengandung berita tentang pembentukan alam semesta adalah Quran Surat Al-An'am ayat 101, yang artinya dialah pencipta langit dan bumi. Ada juga dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ada juga dalam Quran Surat Fussilat ayat 11, yang artinya, kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Keterangan yang diberikan Al-Quran ini sesuai dengan penemuan ilmu pengetahuan tentang kejadian alam semesta. Para ilmuwan menyepakati bahwa sebelum galaksi terbentuk, materi angkasa berupa bentuk gas. Singkatnya, materi atau awan gas raksasa telah ada sebelum terbentuknya galaksi. Dalam menjelaskan materi angkasa ini, kata smoke atau asap lebih tepat daripada gas. Bisa di skip. Para ilmuwan selama ini selalu melakukan berbagai penelitian untuk mencari tahu bagaimana pembuatan dan penyusunan alam semesta. Alam semesta merupakan salah satu misteri yang belum bisa dipecahkan secara keseluruhan. Namun Allah sudah memberi petunjuk mengenai materi alam semesta dalam firman-Nya. Di antaranya
terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat ke-33, yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Terdapat juga dalam Quran surat Yasin ayat 40, yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ada juga dalam Quran surat As-Saffat ayat 6, yang artinya, sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Ada juga Quran surat Yunus ayat 61, yang artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah, di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula ada yang lebih besar, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Itulah berbagai firman Allah mengenai petunjuk soal alam semesta. Salah satu penemuan terbesar para ahli astronomi belakangan ini adalah materi pembentuk alam semesta. Mereka menamakannya dengan nama materi hitam. Penemuan ini menimbulkan perubahan besar terhadap pemahaman alam semesta. Padahal Al-Quran telah mengisyaratkan hal ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dilansir dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran, sesungguhnya alam semesta ini bukanlah istilah untuk ruang hampa dan materi yang bersifat hipotesis seperti udara. Alam semesta dipenuhi oleh materi tak terlihat, yaitu materi hitam yang mengisi ruang-ruang hampa di antara bintang-bintang dan galaksi. Lalu, ukuran massa materi hitam yang tidak terlihat sebenarnya lebih besar daripada massa materi-materi yang terlihat di alam semesta. Padahal, materi-materi yang terlihat itu mencakup bintang-bintang, galaksi-galaksi, benda-benda angkasa yang terlihat, dan benda-benda angkasa yang tak terlihat yang bisa dipantau dengan sinar X atau sinar inframerah. Sebanyak 99% massa galaksi tersusun dari materi yang tak terlihat. Sedangkan materi yang terlihat hanya menyumbang sekitar 1%. Keberadaan materi hitam di alam menjadikan bintang-bintang dan galaksi-galaksi tetap berada di garis orbitnya selama berputar mengelilingi pusat revolusi. Tarikan gravitasi materi hitam menyeimbangkan tarikan gravitasi pusat revolusi sehingga bisa menjaga benda-benda langit tetap berada pada orbitnya. Ini merupakan tafsiran dari firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 33 dan surat Yasin ayat 40. Lalu, setelah itu, pengulangan kalimat masing-masing dalam ayat-ayat tersebut beredar pada garis edarnya pada dua ayat di atas menunjukkan suatu kesengajaan bahwa benda-benda di alam semesta dalam kondisi berenang alias mengambang. Itu artinya benda-benda tersebut berenang di tengah-tengah materi hitam yang membentuk alam semesta. Kalimat sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia menunjukkan adanya suatu materi di alam semesta. Sebab hiasan suatu benda berarti bukan benda itu sendiri. Kalimat tersebut juga menunjukkan bahwa hiasan tersebut menghiasi materi penyusun alam yang terlihat. Pasalnya, hiasan suatu benda secara logis berarti bahwa massa hiasan tersebut lebih kecil daripada benda yang dihiasinya. Lalu sekarang kita akan fokus untuk membahas ayat-ayat Al-Quran yang benar-benar menunjukkan kekuasaan tentang ilmu pengetahuan alam. Kita kupas satu persatu dari mulai surat Ali Imran ayat 190 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Isi kandungan surat Ali Imran ayat 190-191 ini adalah sebagai pembuktian tentang tauhidullah
di satu sisi dan kekuasaan Allah atas hukum-hukum alam. Untuk dapat mentadaburi atau menghayati kekuasaan Allah pada penciptaan alam semesta tidak dapat dipahami kecuali dengan berpikir. Ayat ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan alam semesta, yakni kejadian benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang-bintang, terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni. Lanjut kita kupas dari ayat selanjutnya, yaitu surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kita akan bahas ayat ini berbicara tentang matahari, bumi, bulan, dan planet-planet lain di jagat raya ini senantiasa bergerak berdasarkan garis edarnya masing-masing. Garis edar ini berbentuk elips. Dalam pergerakannya, keseluruhan planet bersama masing-masing satelitnya akan bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya di galaksi Bima Sakti. Selama pergerakan tersebut, tidak ada satupun dari benda-benda angkasa itu memotong lintasan yang lain atau bertabrakan dengan yang lainnya. Bahkan, telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satupun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. Semuanya itu dapat terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Lalu, surat selanjutnya atau ayat selanjutnya adalah surat Yunus ayat 5-6. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat tersebut berbicara tentang adanya rotasi dan revolusi planet bumi, maka akan menghasilkan waktu, bulan, dan tahun. Salah satu akibat dari rotasi bumi itu adalah terjadinya pergantian siang dan malam di berbagai belahan bumi. Lalu ayat selanjutnya ada Quran surat Ar-Rum ayat 48 yang artinya, Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Ayat tersebut berbicara tentang bagaimana kekuasaan Allah mengirimkan angin. Lalu angin itu mengenai awan, dan terjadilah hujan dari celah-celahnya. Lalu manusia bergembira menerima hujan itu, apalagi jika sudah lama musim kemarau, tak kunjung hujan. Lalu, sangat banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah Quran surat Al-Ghoshiyah ayat 17-20 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang bagaimana kekuasaan alam menciptakan binatang unta secara biologi, langit, gunung, dan bumi secara geografi. Dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam ini, dan masih banyak lagi, akan dapat menjadi landasan bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Para ulama sependapat, di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci penyempurna kitab-kitab suci para nabi sebelumnya. Al-Quran bukan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat muslim, tapi juga seluruh umat Islam. Bukti otentisitas adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia, dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayatnya yang tak pernah berhenti. Keajaibannya,
Meski Al-Quran diturunkan 14 abad lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Para ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah. Berikut beberapa fakta ilmiah Al-Quran yang dihimpun dari berbagai sumber, di mana berbagai penemuan ilmiah ini saat ini ternyata sesuai dengan ayat-ayatnya.